Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak khawatir dengan manuver politik PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang belakangan terlihat mesra. Surya Paloh menilai setiap partai punya hak menentukan arah politiknya. Saat melakukan konsolidasi dengan kader Partai Nasdem di Bali, Surya Paloh menyebut tidak mempersoalkan kedekatan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat belakangan ini. Paloh menegaskan jika Nasdem tidak masalah jika Demokrat memutuskan untuk tidak sejalan berkoalisi mengusung capres yang sama di Pilpres 2024. Sebelumnya hubungan dingin PDI Perjuangan dan Partai Demokrat mulai mencair usai Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semua kita punya hak ya, untuk menentukan. Hak politik yang menentukan garis politik yang kita tentukan. Bersama kita baik, nggak bersama pun barangkali baik juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang yang paling pokok itu adalah tujuan akhir kita apa? Pengabdian untuk memajukan kepentingan demokrasi yang sudah kita miliki bersama. Kepentingan kita untuk melihat sebuah stabilitas yang harus tetap terjaga. Saiful Mujani Research and Consulting merilis saudara hasil survei bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Elektabilitas Erick Thohir tertinggi untuk pendamping Ganjar. Survei SMRC digelar pada bulan Mei 2023 atau sebelum P3 resmi mendorong Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Berdasarkan survei, Erick Thohir menempati elektabilitas tertinggi dengan elektabilitas 19,4% untuk mendampingi Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Elektabilitas Erick Thohir, saudara, ini selisih sekitar 5% jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Berikutnya ada nama Sandiaga Uno, ini menempati elektabilitas tertinggi untuk mendampingi Prabowo Subianto jika berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Sandiaga Uno 13,9%, selisih sekitar 2% dengan nama Erick Thohir dan Mahfud MD. Sementara untuk calon Presiden Anies Baswedan, elektabilitas cawapres tertinggi diduduki oleh Sandiaga Uno dengan elektabilitas 21,9%. Dan angka ini selisih lebih dari 5% dengan pesaing di bawahnya yakni ada nama AHY. Pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani menilai Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presiden paling potensial mendulang dukungan jika berpasangan dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Menurut Saiful, di sisi capres Prabowo Subianto tak ada bakal cawapres yang menonjol elektabilitasnya, sementara untuk bakal capres Anies Baswedan cukup inklusif dalam menjaring bakal cawapres. Kita bisa mengatakan ya Erick kelihatan paling potensial. Kemungkinannya untuk mendapatkan dukungan kalau berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kira-kira itu yang diinginkan. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah memang mereka ini bisa mendongkrak suara Ganjar? Itu yang paling penting kan. Okay. Nah itu dalam studi kita lebih lanjut kalau soal itu. Okay. Untuk Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies dan Ganjar. Di sini betul-betul tidak